Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis. Oke, pada bab sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Itu intinya terdiri dari laporan laba rugi atau biasanya disebut dengan income statement. Nah, di sini untuk laporan laba rugi itu terdiri, posnya itu ada pendapatan, kemudian ada beban atau biaya. Selanjutnya, laporan keuangan selanjutnya yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, baik, kalau di dalam neraca pos utamanya ada apa saja? Yaitu ada harta atau yang disebut dengan aset. Kemudian ada hutang atau liabilities dan juga ada modal atau ekuitas. Kemudian laporan aliran kas itu. Nanti di sini akan kita kupas lebih lanjut bagaimana kita membandingkan atau menganalisa dari masing-masing laporan tersebut. Nanti laporan rugi laba, kemungkinan apa yang bisa kita bandingkan, rasio apa yang bisa kita buat dari laporan rugi laba, neraca juga seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisa data keuangan. Kenapa kita perlu melakukan analisa data keuangan? Di sini, analisa data keuangan diperlukan agar dapat menilai kondisi perusahaan yang sebenarnya berdasarkan kinerja keuangannya. Di sini, jadi nanti kita analisa bagaimana kondisinya ya dari laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah perusahaan. Kemudian dari laporan keuangan tersebut setelah dianalisa kita mengetahui kondisinya, perbandingannya, kinerjanya, rasionya. Kemudian untuk apa? Menghasilkan keputusan investasi yang terbaik. Kemudian dalam melakukan analisa data keuangan kita bisa menggunakan beberapa metode seperti analisa horizontal, analisa vertikal, serta penggunaan beberapa rasio. Nah, sekarang kita masuk pada dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan perbandingan atau comparison basis, yaitu perbandingan di dalam internal perusahaan atau internal company. Nanti perbandingannya menggunakan data-data yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah industry average. Industry average. Apa di sini? Rata-rata industri. Nanti bagaimana rata-rata industri dari perusahaan yang sejenis di sini. Misalnya kita bergerak di perbankan syariah. Nah, itu nanti rata-rata dari bank syariah A, bank syariah B, bank syariah C, datanya seperti apa, nanti dibuat rata-rata. Kemudian, apakah kinerja bank A itu lebih bagus dari rata-rata industri atau lebih rendah? Itu nanti akan kita ketahui. Kemudian, antar perusahaan atau intercompany. Jadi nanti perusahaan A dan perusahaan B dibandingkan perusahaan A dengan perusahaan C atau bank A dengan bank C, itu nanti dibandingkan kinerjanya lebih baik yang mana. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbandingan ya atau disebut dengan tool analysis. Di sini alat yang digunakan itu nanti bisa menggunakan analisa horizontal, analisa vertikal, dan juga analisa rasio. Dan selanjutnya analisa ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut atau pelajari lebih detail di bab atau materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis horizontal.